warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara webinar Sahabat Pembatik Banten. Yang terhormat narasumber, yang kami hormati para pengawas, yang kami hormati para kepala sekolah, yang kami hormati para duta teknologi Provinsi Banten, yang kami hormati peserta webinar dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Wulan Widari Endah merupakan salah satu duta teknologi dari Provinsi Banten tahun 2022. Bapak Ibu, webinar Sahabat Pembatik Banten kali ini sangat menarik Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang kunci sukses dalam video pembelajaran yang menarik dan kompetitif. Dan dewan juri dan narasumber kita pada kali ini adalah Ibu Farha Putri Ardita yang merupakan juara 1 lomba video pembelajaran yang diadakan oleh UPT TIKP Provinsi Banten. Nah, Bapak Ibu sudah Mantap, tidak luar biasa. sabar. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan ini, marilah kita awali sejenak dengan mendudukkan kepala dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, dalam pembelajaran tentunya video pembelajaran menjadi bagian yang penting bagi kita-kita yang mengajar generasi yang sangat melek teknologi ini ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran ada yang bisa kita ambil dari sumber YouTube atau sumber pendidikan, tapi video pembelajaran yang dibuat oleh gurunya sendiri, Ibu pasti bisa membayangkan bagaimana peserta didik akan sangat bangga dan lebih tertarik lagi akan pembelajaran yang kita sajikan melalui video pembelajaran yang kita buat ya Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelumnya izin saya memperkenalkan kembali narasumber kita yang luar biasa pada pertemuan kita kali ini. Nah, ini Bapak Ibu, kenal maka tak follow ya Bapak Ibu, jangan lupa nih harus follow setelah kegiatan ini, bahkan sambil kegiatan ini. Narasumber cantik kita pada hari ini adalah Ibu Farha Putri Ardita SPD, seorang guru biologi di SMAN 1 Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan merupakan mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan dari Universitas Sultan Ageng, Tirtayasa. Riwayat pendidikannya S1 Pendidikan Biologi dari Universitas Negeri Yogyakarta. PPG dalam jabatan dari Universitas PGRI Madiun, dan S2-nya sedang berjalan ya Bapak Ibu sampai hari ini di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalamannya juga luar biasa Bapak Ibu. Dari mulai 2021 sampai 2025, Ibu Farha ini terus berproses dan terus berprogres. Mulai dari juara 2 Lomba Inovasi Pembelajaran pada tahun 2021, juara 1 Lomba Video Pembelajaran pada tahun 2023, dan kembali menjadi juara 1 Video Pembelajaran pada tahun 2025. Dan beliau juga merupakan seorang MC di berbagai kegiatan pendidikan dan lainnya. Maka dari itu nih Bapak Ibu saya deg-degan sendiri. Karena yang saya pandu adalah seorang MC yang luar biasa. Nah Bapak Ibu untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa follow ya di Instagramnya ada tuh terlihat ya di layar Bapak Ibu, dan TikToknya juga. Jangan lupa Bapak Ibu, mari kita selalu saling terhubung dengan guru-guru yang luar biasa sehingga semangatnya dapat kita ikuti
dan kita juga bisa membawa kelas-kelas kita menuju kelas-kelas digital yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, panggung atau acara webinar kali ini tentang Bu Farha dan karya-karyanya, tapi tentang kita juga yang ingin belajar banyak dari Bu Farha. Maka dalam kesempatan kali ini saya tidak berani berlama-lama lagi karena tidak sabar untuk mendapatkan banyak ilmu, wawasan, dan pengalaman dari Bu Farha. Dipersilahkan Ibu Farha. Baik, terima kasih Ibu Wulan. Terdengar suara saya, Ibu? Terdengar. Iya. Saya juga sebenarnya ada deg-degan karena Ibu Wulan ini adalah seorang juri yang sangat luar biasa. Beliau adalah juri saya sewaktu pada perlombaan kemarin di Pandeglang ya. Jadi suatu Tapi ini kehormatan ya, saya tapi perlu diklarifikasi ya, saya tidak kenal dengan Bu Farha ya. Takut misalnya Iya, ada peserta yang lain tidak kenal, tidak betul. tahu. Jadi kenalan melalui video pembelajaran itulah. Betul. Kami Pertama baru kali bertemu saya pada saat melihat wajah Bu Farha, betul dari video itu. Iya, kami baru bertemu pada saat perlombaan dan beliau yang luar biasa menjadi juri pada saat perlombaan. Terima kasih Bu Wulan atas kesempatannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Wulan, tapi saya ingin meluruskan sedikit, memang nama saya itu agak sulit jika Oh, ya. Iya betul nama betul. saya iya, mohon maaf ya Ibu, saya izin meluruskan dulu. Jadi nama saya Betul. memang kalau baru pertama kali dilihat atau dikenalkan Ya oleh mohon orang maaf tuh ya. kepeleset gitu ya. Kadang Farha, Fahira, kadang Fahri juga pernah ya. Oh iya mohon maaf Ibu Farha. Iya, tidak apa-apa Ibu. Baik, saya izin share screen ya Ibu ya. Iya tentu saja boleh. Eh, ini adalah kita saling sharing aja. Kemarin alhamdulillah saya mengikuti perlombaan dan alhamdulillah saya mendapatkan juara pertama di video pembelajaran pada tingkat SMA seprovinsi Banten. Jadi di sini kita akan saling sharing bagaimana dalam pembuatan video yang menarik dan juga kompetitif. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Wulan, saya Fahra Putri Ardita. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Maja di Kabupaten Lebak. Kalau Bapak Ibu belum tahu SMA 1 Negeri Maja itu di mana, jadi SMA Negeri 1 Maja itu di Kabupaten Lebak, tentunya di Provinsi Banten. Alhamdulillah saya kemarin mendapatkan kesempatan menjadi juara 1 di lomba video pembelajaran pada tahun 2023 dan juga pada tahun 2025 gitu. Baik, tapi sebelum kita mulai saya ingin tahu nih Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu merasa kesulitan atau bagaimana tentang video pembelajaran? Silakan boleh dibuka Bapak Ibu linknya mentimeter.com atau Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu silakan boleh untuk mengklik Mentimeter. Ya, apakah sudah terlihat belum ya? Apakah bisa dibuka oleh Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menuliskan 2 kata boleh untuk menggambarkan. Nah, saya akan share screen juga. Nah, silakan Bapak Ibu boleh dimasukkan barcode-nya 65907685. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menuliskan 2 kata pengalaman Bapak Ibu pada saat membuat video pembelajaran. Saya ingin tahu nih Bapak Ibu, bagaimana pengalamannya pada saat membuat video pembelajaran? Apakah ada yang merasa kesulitan atau apakah ada yang merasa kurang di bagian apa atau merasa ada yang happy seperti itu. Wah, baru pertama nih luar biasa katanya. Boleh yang lain Bapak Ibu silakan untuk bisa bergabung untuk di Mentimeter dengan PIN-nya yaitu 65907685.
Silakan Bapak Ibu, baru satu ya. Luar biasa katanya. Boleh Bapak Ibu silakan. Oh, butuh waktu. Betul, butuh waktu. Ada lagi Bapak Ibu boleh silakan. Belum percaya diri, boleh. Silakan Bapak Ibu, tautannya Silakan. sudah ada juga di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan. Iya, belum percaya diri, luar biasa, butuh waktu. Kira-kira apa lagi nih? Kesulitan atau yang ditemukan oleh Bapak Ibu pada saat kegiatan mengedit mungkin pada membuat video pembelajaran. Gagap teknologi, menggunakan aplikasi, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, sangat luar biasa antusias Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya sudah mengikuti dan juga sudah mengirimkan di Mentimeter ini. Nah, Mentimeter ini juga mungkin akan Bapak Ibu bisa gunakan pada saat proses pembelajaran, bisa untuk persepsi ya, bisa untuk nanti refleksi ketika Bapak Ibu mengadakan pembelajaran di kelas seperti itu. Harus sabar dan teliti, betul. Endingnya butuh kesabaran. Luar biasa, gaptek. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Iya, itu adalah tadi banyak sekali ya. Mungkin kendala-kendala yang Bapak Ibu rasakan pada saat mengedit video. Seperti itu, ternyata banyak yang belum percaya diri, lalu banyak yang gaptek soal teknologi gitu ya, lalu banyak yang membutuhkan waktu, memang itu adalah tantangan-tantangan. Tapi nanti akan kita bahas, kita akan belajar bersama bagaimana untuk bisa mencarikan solusi untuk kita tetap bisa konsisten membuat video pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa kita tercinta. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kenapa sih saya itu tertarik pada saat pembuatan video pembelajaran? Karena saya sering-sering baca gitu ya. Ini adalah salah satu jurnal. Saya mengambil dari sumber jurnal Senologi, yaitu dari Pendidikan Biologi FKIP Universitas Terbuka pada volume 1 nomor 1, yang dimana ternyata ketika sedang melakukan penelitian bahwa banyak respon peserta didik ini sebanyak 24 jawaban itu sangat antusias dalam melihat video pembelajaran. Jadi pada video pembelajaran ini sudah terbukti ya Bapak Ibu bahwa bisa menjadi alat yang efektif dan juga bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, dengan menggunakan video pembelajaran, kita tuh juga bisa menjangkau dengan berbagai gaya belajar. Jadi bisa visual, bisa auditori, bahkan bisa kinestetik juga bisa dari satu video pembelajaran. Kita kan belum tahu ya bagaimana gaya belajar siswa seperti apa. Jadi lewat video pembelajaran ini, kita akan tahu nih bagaimana gaya belajar siswa yang cocok dengan kebutuhan mereka masing-masing. Apakah visual, apakah auditori, apakah kinestetik, seperti itu. Jadi dengan video ini saya kenapa tertarik yaitu tadi karena terbukti menjadi alat yang efektif karena siswa juga antusias untuk melihatnya. Nah, ini pengalaman saya pada saat membuat video pembelajaran dan ini merupakan karakteristik penting yang menurut saya Bapak Ibu bisa praktikkan. Yang pertama, video pembelajaran itu harus jelas dan juga ringkas. Kebanyakan video pembelajaran itu mulai dari suaranya, mulai dari gambarnya, dan mulai dari alur ceritanya itu kurang jelas dan tidak ringkas alias bertele-tele. Nah, untuk yang kedua, kita juga harus membuat video pembelajaran secara menarik ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat video pembelajaran secara menarik. Jangan terlihat kita baru bangun lalu kita langsung membuat video sedangkan kita tidak memperhatikan diri. Nah, itu juga tidak akan menarik untuk ditonton oleh siswa. Jadi kenapa Bapak Ibu juga perlu untuk merapihkan segala halnya karena siswa juga ingin melihat bahwa yang ditontonnya secara visual itu rapi gitu ya, jadi enak untuk dilihat. Tidak perlu ganteng atau cantik, tapi yang penting adalah rapih gitu. Karena itu yang bisa dilihat oleh siswa adalah kelihatan rapi, sehingga ketika rapi kita akan terlihat menarik. Lalu yang ketiga itu adalah interaktif. Baik, nanti akan saya perlihatkan, ini adalah video pembelajaran saya kemarin, yang sudah saya buat. Saya akan share screen video pembelajaran saya kemarin yang diperlombakan. Semoga terdengar suaranya. Ya.
Apakah terlihat Ibu, Bapak sekalian? Terlihat. Ada suaranya? Ada. Halo teman-teman semua, pada video media pembelajaran kali ini, pada mata pelajaran biologi di CP akhir fase F kelas 11, yaitu peserta didik menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ ayam dengan fungsinya. Tujuan pembelajaran kali ini agar kita bisa memahami bagaimana proses pencernaan makanan berlangsung pada ayam melalui kegiatan pembedahan sederhana. Kita simak yuk! Ayam yang kita gunakan hari ini sudah disembelih dan dalam kondisi yang mati sebelum kegiatan dimulai, serta digunakan hanya untuk tujuan pembelajaran biologi ya. Sistem pencernaan pada ayam secara umum cukup sederhana, pendek, dan efisien. Dan ini adalah proses pembedahan yang sudah dilakukan secara prosedur, menggunakan gunting bedah dan sarung tangan sekali pakai. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah lihat ayam makan? Bagaimana sih makanan itu diproses? Penasaran kan? Yuk kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari yang paling depan, ya mulut. Mulut berfungsi untuk mengambil makanan, minum, dan membantu dalam proses awal pencernaan. Pada ayam, bagian terluar dari mulut yang berfungsi untuk mengambil makanan dan minuman disebut dengan paruh. Kemudian ada esofagus. Esofagus ini merupakan saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke proventriculus. Ukurannya tergantung jenis unggas dan jenis makanan yang dikonsumsi. Pada esofagus ini terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan. Sebelum makanan masuk ke proventriculus, makanan akan ditampung sementara di tembolok. Pada bagian ini, dinding tembolok terdapat kelenjar yang menghasilkan cairan mukus sehingga makanan akan menjadi lebih lunak. Nah, bagian ini adalah proventriculus. Disebut juga dengan lambung kelenjar yang berfungsi sebagai pencernaan enzimatik karena mensekresikan enzim pepsinogen dan menghasilkan asam klorida. Selanjutnya ini adalah bagian yang sering kalian makan, ya ampela. Ampela ini berfungsi sebagai pencernaan mekanik, jadi makanan dilumatkan dan digiling di dalamnya melalui gerakan peristaltik dan seringkali dengan bantuan kerikil loh yang pernah ditelan oleh ayam. Setelah makanan diproses di ventriculus atau ampela tadi, makanan akan diproses di usus halus. Usus halus memiliki fungsi utama sebagai pencernaan dan penyerapan nutrisi. Nah, pencernaan di usus ini terjadi secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus halus akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah duodenum. Duodenum berbentuk melengkung yang berfungsi sebagai tempat awal pencernaan dengan mencampurkan makanan dan cairan empedu serta enzim dari pankreas. Kemudian bagian kedua adalah jejunum. Jejunum di sini berfungsi menyerap sebagian besar nutrisi seperti gula, asam amino, dan asam lemak karena memiliki permukaan yang sangat luas. Perbatasan antara jejunum dan bagian usus halus yang terakhir ditandai dengan tonjolan kecil yang dinamakan diverticulum Meckel. Kemudian bagian terakhir adalah ileum. Ileum berfungsi untuk menyerap kembali nutrisi yang tidak terserap oleh duodenum dan jejunum, seperti vitamin B12 dan garam empedu. Nah teman-teman, di sini kalian sudah lihat terdapat 2 percabangan yang berada di kanan dan kiri. Jadi makanan yang tadi di usus halus akan melewati tempat ini yang dinamakan sebagai sekum. Ayam memiliki sekum yang terdiri dari bagian kanan dan kiri yang berfungsi untuk memproses nutrisi yang tidak terserap di usus halus dengan proses pencernaan fermentatif dan menjadi tempat hidupnya berbagai mikroorganisme.
Setelah sekum tadi, kemudian usus besar atau kolon, ini berfungsi menyerap kembali air dari sisa makanan yang telah dicerna sebelum dikeluarkan sebagai feses. Dan selanjutnya ada kloaka, yang merupakan organ terakhir dalam sistem pencernaan ayam yang berfungsi sebagai tempat pembuangan feses. Sekarang, mari kita evaluasi bersama melalui lomba kerja berikut. Siapkan buku catatan kalian dan tulis jawabannya ya. Pertama, coba ingat-ingat kembali, organ apa sih yang mencerna makanan sebelum masuk ke lambung? Kedua, organ mana ya yang berfungsi sebagai tempat penggilingan makanan secara mekanik? Ketiga, organ apa sih yang berfungsi untuk menyerap nutrisi? Kerjakan evaluasi tadi dan kumpulkan pada guru ya. Teman-teman, melalui pembelajaran langsung seperti ini, kita tidak hanya belajar biologi, tetapi juga belajar menghargai makhluk hidup dan memahami proses kehidupan secara ilmiah. Semoga kegiatan ini membuat kalian semakin semangat belajar biologi dan mencintai sains. Terima kasih telah belajar bersama saya. Salam biologi, belajar dari alam untuk kehidupan yang lebih baik. Itu tadi adalah video pembelajaran yang telah saya buat. Ala kadarnya seperti itu ya, tapi alhamdulillah kemarin saya dipercayai oleh juri untuk bisa menobatkan di juara 1. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sebelum saya melakukan atau membuat video pembelajaran, saya tentunya harus meriset dan juga persiapan. Yang pertama kita harus mengenali audiens. Nah, audiens ini sangat penting karena kita tuh tujuannya untuk membuat video pembelajaran itu untuk siapa. Jadi saya di sini meriset membuat video pembelajaran bahwa audiensnya itu adalah siswa. Jadi saya bagaimana caranya membuat siswa itu tertarik untuk melihat video pembelajaran saya. Lalu yang kedua, ini sangat penting dan kemungkinan Bapak Ibu sering terlewat bahwa pada saat pembuatan video pembelajaran itu Bapak Ibu harus menuliskan dan juga harus membuat tujuan pembelajaran agar pada saat pembuatan video pembelajaran yang dilihat oleh siswa bisa disampaikan pesan dengan tepat. Karena kebanyakan Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran tapi tidak tahu tujuan pembelajarannya itu yang ingin disampaikan dalam video tersebut itu apa. Lalu yang ketiga, bisa mengumpulkan sumber daya seperti materinya, mau materi apa, alatnya itu apa saja yang mau digunakan, dan perangkat edit apa yang Bapak Ibu kuasai. Tidak perlu perangkat edit yang luar biasa, yang mahal, yang harus sedang hype sekarang, tapi Bapak Ibu tidak kuasai. Karena banyak sekali perangkat edit yang sangat murah, bahkan yang sangat gampang, yang bisa menghasilkan video pembelajaran yang luar biasa gitu, seperti itu ya. Jadi kita harus meriset dan juga persiapan, tidak tiba-tiba kita langsung membuat video pembelajaran tanpa harus meriset dan juga persiapan pada saat proses pembuatannya tersebut. Lalu alat apa saja sih dan perangkat lunak apa saja yang kemarin saya gunakan? Jadi alat dan perangkat lunak yang saya gunakan salah satunya pada software editing video, itu yang pertama adalah saya menggunakan CapCut. Kenapa saya menggunakan CapCut? Karena menurut saya CapCut ini adalah editing video yang sangat mudah untuk saya kuasai. Harganya juga murah kalau semisal mau premium gitu ya. Kemarin saya membeli hanya Rp6.000 saja untuk 1 minggu dan itu sudah full menggunakan pakai perangkat-perangkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu juga selain CapCut juga bisa menggunakan TikTok. Jadi TikTok ini tidak hanya video joget-joget saja, tetapi banyak fitur-fitur pada TikTok ini untuk bisa mengedit video pembelajaran. Selain CapCut, selain TikTok, bisa juga Bapak Ibu menggunakan Instagram, menggunakan iMovie, dan juga menggunakan VN seperti itu. Tapi kalau kemarin saya mengedit video itu full menggunakan hanya pakai handphone saja, dan juga menggunakan aplikasi CapCut saja, tidak ada menggunakan aplikasi selain CapCut. Karena di CapCut ini sudah sangat mendukung, dimulai dari audionya, dimulai dari pengeditan subtitlenya, dimulai dari pengeditan pada saat efeknya, seperti itu. Lalu ada alat perekaman.
Alat perekaman ini juga Bapak Ibu bisa disiapkan dari kamera profesional juga bisa, dan juga menggunakan smartphone. Nah, pada penggunaan smartphone ini, saya kemarin pada saat perekaman video pembelajaran, saya menggunakan smartphone, menggunakan handphone saja, tapi alhamdulillah handphone saya masih bisa digunakan untuk merekam video. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, saya tidak punya kamera yang bagus, saya tidak punya kamera yang lensanya itu bisa nge-zoom out atau zoom in secara dekat, secara bagus, secara bokeh gitu ya kalau zaman sekarang. Tapi lewat smartphone juga bisa, lewat HP juga bisa. Lalu di sini juga ada platform yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi jangan hanya pada saat sudah mulai jadi nih video pembelajarannya, tapi Bapak Ibu tidak share, Bapak Ibu tidak pamerkan kepada halayak umum. Jadi sangat sayang sekali Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran tapi tidak diperlihatkan oleh orang-orang. Lalu saya bingung nih harus memamerkan atau melihatkannya ke siapa. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload hasil karya yang Bapak Ibu sudah buat itu lewat platform YouTube ya. Jadi dalam pembuatan video pembelajaran ini perangkat-perangkat alat dan juga alat lunak ini sangat krusial. Jadi Bapak Ibu juga perlu sangat diperhatikan. Ingat Bapak Ibu, tidak perlu software editing yang sangat luar biasa, karena dengan software yang sangat minimalis juga sudah bisa menghasilkan video pembelajaran seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya sebelum Bapak Ibu membuat video pembelajaran, tentunya Bapak Ibu harus menyusun naskah terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu langsung merekam, karena kalau misalkan Bapak Ibu langsung merekam itu Bapak Ibu akan kebingungan. Saya harus apa ya? Bagian ini saya harus apa ya? Nah, sesuai dengan pengalaman saya kemarin, saya sebelum membuat video pembelajaran, saya itu menyusun naskah terlebih dahulu. Karena dengan menyusun naskah ini adalah langkah yang penting dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi saya pertama membuat outline-nya terlebih dahulu, saya membuat naskahnya terlebih dahulu, alurnya bagaimana dan storyboard-nya juga itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu harus dipastikan juga dengan menggunakan bahasa yang sederhana tentunya yang dipahami oleh siswa. Tapi biologi kan banyak ya kata-katanya yang harus dipahami oleh siswa, itu boleh saja. Tapi di akhir kalau bisa dicantumkan kata-kata tersebut agar siswa bisa melihat, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini. Mungkin di fisika, di pelajaran eksak-eksak yang lainnya juga banyak kata-kata yang mungkin belum asing oleh siswa atau sangat sulit untuk dipahami oleh siswa, tapi itu tadi bisa diberikan solusi, yaitu dengan menuliskan teks tadi untuk yang dimaksud itu apa atau dijelaskan juga boleh ya. Jadi Bapak Ibu sangat penting ketika saat pembuatan video pembelajaran disusun dulu naskahnya. Jadi Bapak Ibu pembukaan ingin mengeluarkan kata-kata apa, lalu setelah pembukaan Bapak Ibu skrip selanjutnya itu apa, materinya mau bagaimana, situasinya mau seperti apa. Nah, itu sangat penting. Contohnya misal Bapak Ibu harus menganalogikan bahwa untuk membantu siswa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa saya menggunakan ayam juga karena ini kan ada di kehidupan sehari-hari ya, dan mungkin sangat mudah akan dipahami oleh siswa seperti itu. Nah, selanjutnya pada teknik perekaman ini sangat-sangat penting juga. Pada teknik perekaman, Bapak Ibu tolong pastikan pencahayaannya itu cukup baik supaya gambarnya itu terlihat jelas. Karena kebanyakan Bapak Ibu mungkin merekam saja, tapi tanpa melihat bagaimana situasi cahaya yang ada di sekitar Bapak Ibu. Tapi di rumah saya lampunya tidak terang, lampunya itu lampu kuning. Bapak Ibu percayalah saya pada saat merekam video, saya tidak menggunakan lampu apapun, saya hanya dibantu dengan cahaya matahari saja. Jadi Bapak Ibu tanpa lampu pun Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran yang bagus dengan teknik perekaman pencahayaan yang bagus, yaitu bisa salah satu contohnya dengan menggunakan cahaya matahari. Bahkan menurut saya dengan menggunakan cahaya matahari itu lebih alami. Kebanyakan juga bahkan kalau semisal menggunakan bantuan lampu itu malah menurut saya akan membuat lebih tidak natural, atau mungkin kadang ada yang buram, ada yang lampu satu ke lampu yang lainnya itu tidak sama. Nah, itu yang membuat video pembelajaran tidak maksimal. Ya, jadi pengambilan gambar juga harus stabil. Nah, itu yang akan membuat video lebih profesional. Padahal yang ngambil videonya itu hanya seorang guru
biasa saya contohnya ya, seorang guru biasa yang mengambil video tanpa bantuan ahli profesional. Jadi saya hanya menggunakan tripod. Nah, tripod ini adalah alat yang sangat penting untuk Bapak Ibu bisa menggunakannya, karena kebanyakan kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan kamera dan dipegang seperti ini saja, saya pastikan pasti Bapak Ibu akan tremor seperti itu ya, akan gerak-gerak, akan goyang-goyang gitu. Jadi saya sarankan untuk pada saat pembuatan video pembelajaran itu menggunakan tripod. Tapi saya nggak punya tripod, Bu, gimana? Bisa diakali lagi. Bapak Ibu bisa taruh handphonenya, bisa diganjel oleh benda apapun, sehingga handphone tidak akan goyang-goyang seperti kita pada saat memegang langsung dengan tangan kita sendiri. Nah, ini pada saat editing video, jadi ini saya adalah bukti bahwa saya hanya menggunakan aplikasi CapCut saja. Dan pada saat pembuatan video, Bapak Ibu harus pastikan dan harus teliti bagaimana bagian mana yang tidak perlu. Misal, oh kayaknya materi ini sudah cukup deh di awal, kayaknya materi ini sudah cukup deh di akhir. Jadi Bapak Ibu potong bagian yang tidak perlu. Ya, dan jangan lupa tambahkan grafik dan juga teks. Nah, pada teks ini juga sangat penting yaitu pada subtitle. Ya, lalu gunakan musik latar yang sesuai tentunya. Jangan Bapak Ibu membuat video pembelajaran yang semangat, tapi Bapak Ibu menggunakan musik latar yang sedih, yang membuat galau. Nah, itu kan tidak nyambung sama sekali ya. Dan juga jangan lupa pada saat memasukkan pada saat memasukkan musik itu kalau bisa yang bebas dari copyright. Nah, kemarin saya kebetulan menggunakan musik yang bebas copyright, jadi hanya instrumen saja tanpa lirik yang dimasukkan ke dalam video. Karena kalau misalkan dengan lirik, itu biasanya nanti akan kena copyright seperti itu ya. Jadi harus dilihat musik latarnya dan jangan terlalu besar, jangan mengalahkan suara kita sendiri mungkin pada saat kita voice over, pada saat kita muncul suaranya gitu ya. Jangan mengalahkan musik latar kita lebih besar dibandingkan dengan suara kita sendiri. Lalu kunci video kompetitif itu seperti apa sih? Nah, pada kunci video kompetitif itu yang pertama idenya harus yang original. Nah, tadi kan saya sudah memperlihatkan ya bagaimana pada saat pengalaman saya membuat video pembelajaran kemarin, itu bukan berarti untuk Bapak Ibu contoh 100% gayanya harus sama biar saya mau sama deh kayak Bu Fahra gaya pembuatan videonya biar siapa tahu nanti bisa menyusul, siapa tahu bisa nanti juara. Tidak Bapak Ibu. Saya memperlihatkan video pembelajaran ini agar Bapak Ibu bisa meng-ATM-kan, amati, tiru, dan juga tentunya dimodifikasi. Ya, siapa tahu nanti mungkin next-nya adalah Bapak Ibu yang nanti akan menobatkan sebagai juara 1, tapi dengan ide original Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya pada pembuatan video pembelajaran kompetitif jika ingin diperlombakan, itu yang paling utama adalah ide yang original, ide yang kreatif, dan Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran yang unik, yang beda dari yang lain ya. Jadi ide yang original ini yang mungkin Bapak Ibu sulit dapatkan ya, yang saya juga sulit dapatkan, memang harus butuh waktu untuk membuat ide tersebut karena ide itu tidak muncul hanya satu kali saja. Tapi ide itu harus kita gali lagi. Kan ide itu sebenarnya tidak sulit untuk kita dapatkan ya, karena ide itu bisa ada di lingkungan sekitar kita. Tergantung kitanya sendiri peka atau tidak terhadap lingkungan kita untuk membuat itu sebagai ide. Ya, lalu ada pedagogis yang kuat. Nah, pada pedagogis yang kuat ini, pada video pembelajaran itu harus tetap dituliskan atau tetap ada penugasan sumatifnya ya. Jadi harus ada evaluasi pada siswa pada saat menonton video pembelajaran. Pengalaman saya membuat video pembelajaran kemarin, saya tidak hanya ingin siswa itu hanya menonton video pembelajarannya saja, tapi saya ingin siswa tersebut itu sesuai dengan tujuan apa yang saya ingin sampaikan, dan tentunya saya ingin siswa tersebut berpikir secara kritis tentang video yang saya amati. Jadi siswa tidak hanya oh ya udah dilihat aja, habis udah dilihat ya udah deh dilupakan, tidak. Saya ingin video pembelajaran saya ini bisa bermanfaat juga bagi siswa, dan tentunya siswa bisa berpikir kritis bagaimana siswa itu bisa mengamati dan bisa menjawab evaluasinya di akhir. Lalu yang ketiga, yaitu kuncinya adalah editing yang rapih dan juga bersih.
Jadi jangan sampai Bapak Ibu biasanya pada saat pengeditannya ini yang ada di sebelah sini di sela-sela sini. Nah, di sela-sela sini biasanya ada satu video biasanya suka mengganjal. Nah, itu biasanya nanti membuat editing videonya itu tidak menjadi rapih dan juga bersih. Ya, dan juga perhatikan yang keempat, ada etika dan juga keamanan visual. Kebetulan saya di sini membuat video pembelajaran yaitu tentang membedah ayam, dan pada awal video pembelajarannya saya sudah memberitahu bahwa kita akan membedah ayam dan juga sudah dijelaskan pada tujuan pembelajarannya, dan saya juga disebutkan bahwa saya sudah membedah ayam secara prosedur, yaitu menggunakan gunting bedah dan juga sarung tangan yang sekali pakai ya. Jadi jangan lupa ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran, perhatikan juga etika dan juga keamanannya secara visual. Jangan sampai pada saat Bapak Ibu membuat video pembelajaran, tapi ternyata video pembelajaran itu banyak sekali hal-hal yang membuat siswa itu berpikir sangat luas, berimajinasi ya, yang mungkin bisa di luar dugaan kita, jadi tolong Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai ada video-video syur seperti itu ya. Nah, terus yang kelima, tentunya Bapak Ibu harus menggunakan lagu yang bebas copyright, yang tentunya harus aman musiknya itu tadi. Kuncinya adalah bahwa Bapak Ibu harus menggunakan musik yang ada tanpa liriknya, jadi hanya instrumennya saja. Lalu yang keenam, audionya itu harus jernih dan juga narasi jelas. Berbagi pengalaman saja Bapak Ibu, pada saat saya membuat video pembelajaran, saya tidak mengeditnya dalam waktu 3-4 hari, tapi saya mengedit video pembelajaran ini dalam lebih dari 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu. Dan saya harus menunggu waktu di malam hari. Kebetulan saya itu pada saat sedang pelatihan di Depok, di saat semua orang tidur, saya harus terbangun untuk merekam suara saya sendiri, dan saya harus mencari tempat yang sunyi dan juga sepi, karena saya ingin memaksimalkan video pembelajaran saya agar suara saya jelas dan juga tersampaikan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai merekam suara, tapi Bapak Ibu itu berada di pinggir jalan, berada di keramaian, nah itu sangat tidak efektif. Sebenarnya bisa Bapak Ibu merekam suara dengan orang ramai, tapi harus menggunakan aplikasi yang mungkin cukup mahal untuk menghilangkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Dan juga Bapak Ibu harus narasinya jelas, tidak boleh bertele-tele, dan juga tidak boleh berkepanjangan ya, karena kalau narasinya yang cukup jelas itu menurut saya adalah narasi yang tidak terlalu rumit dan juga tidak terlalu panjang. Nah, jangan lupa pada saat video pembelajaran, Bapak Ibu menambahkan interaktivitas supaya apa? Supaya siswa itu tidak hanya nonton, melihat saja tanpa harus ada aktivitas apapun. Karena kebanyakan pada saat membuat video pembelajaran itu hanya sekedar melihat, tidak ada interaktif apapun, tidak ada interaksi apapun dengan siswa gitu. Jadi walaupun bisa belajar di mana saja, tapi diharapkan siswa itu bisa lebih berpikir kritis dan juga interaktif pada video tersebut. Mungkin ada beberapa solusi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa gunakan kuis dan polling pada pembuatan video pembelajaran. Jadi tidak hanya pada media saja, misal aplikasi atau apa, tapi pada saat pembuatan video pembelajaran itu bisa menggunakan kuis. Contohnya itu tadi saya menggunakan kuis ya, jadi siapa yang bisa jawab tapi hanya dalam waktu 5 detik seperti itu. Lalu selanjutnya tambahkan pertanyaan reflektif, karena ini juga penting ya. Seperti kita mengajar pada saat di pembelajaran, tidak hanya pada saat proses pembelajaran secara tatap muka saja, tapi dalam video juga Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan reflektif. Dan juga ajak siswa berpartisipasi aktif, karena pada saat kemarin perlombaan saya diberikan masukan oleh Dewan Juri bahwa seharusnya kalau bisa dan lebih baik lagi, yaitu siswa ikut dilibatkan pada saat pembuatan video pembelajaran. Nah, ini juga menjadikan tips bagi Bapak Ibu yang nantinya akan memulai membuat video pembelajaran, jadi siswa bisa diajak untuk pembuatan video pembelajaran. Lalu selanjutnya, nah untuk mempromosikan video, jadi manfaat media sosial ini Bapak Ibu jangan hanya gunakan untuk upload konten yang joget-joget saja gitu ya, upload konten-konten terkini, tapi Bapak Ibu bisa share video terbaik Bapak Ibu dengan TikTok, dengan Instagram, dengan YouTube, dengan Facebook ya.
Facebook juga tren lagi saat ini digunakan oleh Bapak Ibu sekalian ya, banyak sekali saya juga banyak menemukan di Facebook yang men-share tips and trick bagaimana membuat video pembelajaran yang baik dan benar, bagaimana mengajar yang baik dan benar, itu juga banyak. Jadi Bapak Ibu jangan lupa membagikan video Bapak Ibu yang sudah buat itu ke dalam platform pembelajaran yang digunakan karena banyak sekali platform-platform yang sudah disediakan. Sangat sayang sekali jika Bapak Ibu tidak digunakan dengan bijak dan juga benar. Nah, ini ada contoh pembelajaran yang menurut saya juga bagus sekali ya. Saya mengambilnya dari YouTube. Ini ada video satu yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sini. Ini ada membuat animasi dari Canva. Lalu yang kedua ini membuat video pembelajaran ala ruang guru. Ya, jadi ini ada dua video yang berbeda. Saya nggak pede sebenarnya kalau saya buat video pembelajaran, tapi saya harus tampil gitu ya. Bapak Ibu juga tidak perlu membuat video pembelajaran Bapak Ibunya tampil. Tapi salah satu contohnya yaitu adalah Bapak Ibu bisa membuat animasi dari Canva, ya. Selain dari Canva juga masih banyak aplikasi yang lainnya. Bapak Ibu juga bisa melihat dan memanfaatkan YouTube untuk bisa melihat tutorial bagaimana cara membuat video animasi dari Canva atau dari aplikasi yang lainnya. Bapak Ibu juga bisa membuat video, misal saya nggak pede dengan latar belakang saya sangat acak-acakan, sangat tidak profesional, dan tidak menarik untuk dilihat. Bapak Ibu tenang saja. Ada yang namanya green screen, jadi Bapak Ibu tinggal pasang layar hijau, boleh pakai kain hijau, dan Bapak Ibu bisa mengeditnya ala ruang guru seperti ini. Nah, untuk mengeditnya juga Bapak Ibu bisa melihat tutorial YouTube-nya secara langsung. Tapi kemarin saya menggunakan latar belakangnya secara langsung karena saya merupakan guru biologi yang saya ingin melihatkan alam itu secara langsung seperti apa. Terus tadi juga sudah kita bahas ya tantangan dalam pembuatan video pada saat di awal persepsi tadi. Kebanyakan adalah keterbatasan waktu. Apalagi bagi Bapak Ibu yang memiliki tanggung jawab selain di sekolah dan juga di rumah ya. Mungkin tanggung jawab kalau ada suami atau istri, ada anak gitu. Lalu pekerjaan-pekerjaan di sekolah yang menumpuk, yang sangat sibuk, apalagi sekarang sudah mulai untuk nanti persiapan asesmen ya. Memang keterbatasan waktu ini menjadi salah satu tantangan dalam pembuatan video. Dan juga keterampilan teknis juga menjadi kendala, apalagi Bapak Ibu yang mungkin belum terbiasa dengan penggunaan perangkat lunak, dan juga tantangan yang lainnya yaitu aksesnya terhadap teknologi juga yang masih belum bisa Bapak akses semuanya, apalagi di daerah yang mungkin masih belum berkembang, seperti itu. Ini adalah tantangan-tantangan ya, ada keterbatasan waktu, ada penggunaan perangkat yang mungkin Bapak Ibu belum kuasai, dan juga ada yang belum dijangkau teknologinya pada di daerah tertentu. Nah, ini ada kesalahan videografer pemula, gitu ya. Jadi pada saat pembuatan video pembelajaran, Bapak Ibu jangan sampai membuat video pembelajaran, kalau menurut saya pribadi, itu jangan menggunakan durasi yang terlalu panjang, yaitu 12 menit. Usahakan Bapak Ibu membuat video pembelajaran itu sekitar yang paling sedikit adalah 5 menit dan yang paling panjang itu adalah 10 menit. Kenapa durasinya tidak boleh terlalu panjang? Seperti Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu akan melihatnya bosan kalau misalkan terlalu panjang. Apalagi materi videonya itu hanya itu saja, visualnya hanya itu saja, tidak ganti-ganti gitu ya. Jadi Bapak Ibu usahakan untuk durasinya diperhatikan, jangan sampai lebih dari 12 menit. Kalau saya boleh saran, video pembelajaran yang menarik untuk dilihat itu sekitar 5 sampai 10 menit saja, jangan terlalu banyak. Lalu yang kedua, kesalahan yang harus Bapak Ibu hindari yaitu musiknya mengganggu narasi. Jadi itu jangan sampai mengalahkan narasi Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu keluarkan suaranya ya. Jangan sampai terlalu tinggi, tapi jangan sampai juga terlalu rendah. Kenapa jangan sampai terlalu rendah? Karena kalau misalkan secara pribadi saya, musik itu adalah sebagai penyemangat untuk bisa ditonton oleh masyarakat gitu, oleh peserta didik kita. Jadi dengan musik, jadi orang tuh lebih enjoy untuk mendengarkan videonya. Lalu yang ketiga, kesalahan yang Bapak Ibu harus hindari yaitu adalah terlalu banyak teks berjalan. Nah, apalagi banyak animasi-animasi yang muncul,
itu akan mengganggu pada saat penglihatan. Jadi siswa yang melihat video tersebut itu tidak fokus terhadap materi yang kita sampaikan gitu ya. Tapi pada teks subtitle itu sangat penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu buat ya, Bapak Ibu cantumkan. Tapi yang dimaksud teks berjalan ini adalah seperti animasi, seperti teks yang bisa menghalangi materinya, bisa menghalangi wajah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu harus dihindari. Lalu ada visual yang tidak relevan. Bapak Ibu misal membahas materi apa, tapi malah Bapak Ibu malah mencantumkan hal yang tidak perlu, yang tidak nyambung dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Dan yang terakhir, kesalahan yang harus Bapak Ibu hindari itu adalah tidak ada tujuan belajar yang jelas. Jadi tujuan pembelajaran tidak hanya penting pada saat kita proses pembelajaran tatap muka, tapi juga sangat penting pada saat kita membuat video pembelajaran. Supaya apa? Supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu terlalu luas bahasannya, lalu tidak ada yang relevan dengan materi yang kita sampaikan. Nah, solusinya apa sih? Tadi kan tantangannya sudah banyak ya, ada waktu gitu ya. Lalu ada juga perangkat yang belum Bapak Ibu kuasai. Nah, ini adalah solusi untuk mengatasi tantangan yang Bapak Ibu rasakan. Jadi yang pertama, sumber daya online yang tersedia. Seperti tutorial dan juga forum diskusi ya. Jadi sudah banyak sekali tutorial-tutorial yang ada di platform YouTube untuk Bapak Ibu bisa contohkan. Ya, memang tidak bisa langsung sekali kita lihat, langsung kita bisa. Namanya juga ini adalah proses belajar. Jadi kita harus memahami, harus meresap apa yang disampaikan, baru kita bisa praktekkan. Dan juga banyak forum-forum diskusi online yang sudah tersedia di website ya, yang Bapak Ibu bisa gunakan. Atau forum diskusi yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah sesama dengan guru mata pelajaran gitu ya, sesama rekan kerja, Bapak Ibu bisa diskusikan, bisa berkolaborasi ya dengan rekan guru, walaupun tidak satu mapel, tapi Bapak Ibu bisa mengaitkan materi dengan sesama guru. Misal saya guru biologi mengaitkan materi dengan berkolaborasi dengan guru olahraga, yang dimana pada materi biologi ada yang namanya sistem gerak. Nah, pada sistem gerak ini saya bisa berkolaborasi dengan guru olahraga, atau saya bisa diskusi praktek apa ya kira-kira yang bisa dibuat video secara menarik tapi tentang sistem gerak. Nah, itu juga bisa dijadikan kolaborasi gitu. Jadi tidak hanya guru mapel sesama satu mapel saja, tapi antar mapel kita juga bisa berkolaborasi. Lalu yang ketiga solusinya yaitu mengikuti pelatihan dan juga workshop, dan mungkin ini adalah salah satu usaha Bapak Ibu untuk bisa mengatasi tantangan yang ada, yaitu dengan belajar bersama pada saat pembuatan media pembelajaran itu seperti apa. Nah, ini sumber daya tambahan. Saya ada beberapa mungkin sumber yang bisa Bapak Ibu ikuti. Di sini ada Karya Guru Inovatif. Jadi ini adalah sebuah website berisi video pembelajaran yang Bapak Ibu bisa amati, tiru, dan modifikasi. Ingat Bapak Ibu, tidak boleh plagiat, karena dengan memplagiat itu sudah mengurangi nilai. Saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki ide-ide yang luar biasa, tapi masih terpendam seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu website. Jadi Bapak Ibu bisa lihat contoh-contohnya, ini sangat luar biasa. Ini salah satu contohnya itu adalah karya.guruinovatif.id. Ini adalah website yang Bapak Ibu bisa lihat. Lalu ada Oase Pembelajaran, ini juga ada kumpulan-kumpulan video pembelajaran. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada 19 mata pelajaran di sekolah menengah. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu contohkan atau amati, tiru, dan modifikasi. Lalu juga ada channel YouTube, ada Sulistiadi, ada Ridwan Tamami, ada Evi Nur. Dan Bapak Ibu kalau semisal memang kesulitan hanya melihat dari video pembelajarannya saja tanpa ada diskusi, tenang saja. Di Facebook, pasti Bapak Ibu memiliki Facebook kan ya. Nah, di Facebook juga ada yang namanya grup teknologi pendidikan, grup membuat video pembelajaran. Itu sangat banyak sekali yang Bapak Ibu bisa ikuti. Di situ Bapak Ibu bisa diskusi bagaimana cara membuat video pembelajaran yang baik dan benar, bagaimana cara membuat video yang menarik yang bisa dilihat oleh siswa. Nah, tips suksesnya pada saat video pembelajaran ini, yang pertama, Bapak Ibu harus konsisten dalam pembuatan video. Jangan sampai Bapak Ibu baru membuat video
3 hari, 4 hari, tapi Bapak Ibu sudah merasa menyerah bahwa, udah deh kayaknya saya nggak cocok deh buat video pembelajaran. Udah deh kayaknya saya jelek banget deh buat video pembelajaran, suara saya jelek banget deh. Ingat, konsisten itu adalah kunci pada saat pembuatan video pembelajaran. Konsisten, selalu belajar, itu yang dibutuhkan oleh orang-orang sukses pada saat membuat video pembelajaran. Tidak hanya membuat video pembelajaran saja, tapi dalam melakukan hal apapun dengan konsisten, selalu belajar, itu adalah salah satu kunci untuk bisa kita terapkan agar kita bisa sukses untuk kita menginginkan, misal kita menginginkan apa sih? Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan konsisten itu tadi, kita tuh inginnya apa, jadi kita harus tahu tujuan kita tuh pengennya apa, jadi kita harus konsisten, harus selalu belajar, jangan mudah menyerah, jangan baru sekali, kayaknya udah deh, nggak usah bikin video deh, buat apa gitu ya. Toh nggak ada gunanya. Ingat, apa yang Bapak Ibu lakukan, asalkan itu untuk kebaikan, pasti itu akan bermanfaat bagi orang lain dan juga orang sekitar kita, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus selalu belajar, beradaptasi, dan juga Bapak Ibu harus mau menerima umpan balik secara berkala. Jangan merasa kayak, loh, saya kan sudah bagus, saya kan kayaknya sudah baik dan benar, kayaknya masukan kamu nggak gitu deh. Nggak gitu ya, karena orang yang sukses itu akan orang yang bisa menerima masukan, menerima kritikan dari orang lain gitu. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang jeleknya gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mendengarkan atau belajar bersama pada pertemuan hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa langsung membuat rencana tindakan. Jadi Bapak Ibu langsung buat list nih. Kapan ya saya bisa membuat video pembelajaran, apalagi kan nanti akan libur sekolah ya, pasti itu akan membutuhkan, jadi Bapak Ibu ada waktu luang mungkin ya, yang ada waktu luang pada saat libur sekolah gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat jadwal pembuatan video atau merancang idenya saja terlebih dahulu. Misal, saya mau ikutan lomba ini deh, biar saya menjadi juara, biar saya menjadi pembicara selanjutnya. Bapak Ibu bisa pikirkan idenya dari sekarang gitu ya. Ingat, tidak ada yang sia-sia ketika kita mau berusaha. Lalu yang kedua, Bapak Ibu tentukan temanya dan juga materinya. Bapak Ibu boleh loh menentukan tema dan materi yang sudah lewat ya, asalkan itu mungkin materinya cukup sulit dipahami oleh siswa. Nah, saya mengambil sistem pencernaan ini juga karena menurut saya pada saat proses pembelajaran sistem pencernaan itu siswa mengalami kesulitan, jadi saya membuat tema dan juga materi pada sistem pencernaan di dalam video pembelajaran. Lalu yang ketiga, ajak rekan untuk berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu boleh misal ada yang merasa kesulitan atau Bapak Ibu merasa ada yang bingung mau edit videonya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menanyakan untuk menanyakan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dan bisa mengajak untuk berkolaborasi. Tapi jangan sampai Bapak Ibu menanyakan terus ya, tapi Bapak Ibu tuh nggak paham apa yang teman atau rekan yang sudah Bapak Ibu ajak kolaborasi gitu ya. Jangan sampai kita juga menyulitkan orang lain dengan kita selalu bertanya tapi tanpa kita belajar sendiri juga gitu ya. Nah, ini saya mengimplementasikan secara langsung video pembelajaran saya pada saat di kelas. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah melakukan video pembelajaran dengan bagus, dengan luar biasa gitu ya, tapi tanpa Bapak Ibu implementasikan kepada siswa. Dan tentunya pada saat video pembelajarannya sudah beres, Bapak Ibu harus mengukur efektivitas. Nah, apakah sudah efektif digunakan oleh siswa gitu ya? Apakah ada umpan balik siswa untuk mengetahui mereka itu suka atau tidak dengan video pembelajaran kita? Apakah ada yang perlu diperbaiki oleh pembelajaran kita? Dan alhamdulillah kemarin pada saat saya memasuki materi sistem pencernaan, saya memperlihatkan video pembelajaran yang sudah saya buat dan saya diberikan A+ oleh siswa-siswa saya tercinta ini. Jadi mereka benar-benar mengamati, mereka menganalisis dan tanpa saya perintahkan, misal, nah ini ada video nih, evaluasi coba dijawab tidak. Tapi dengan mereka refleks sendirinya, mereka langsung menjawab lambung, ventriculus, seperti itu ya. Jadi harus dibuat secara menarik agar siswa tuh menonton itu fokus dan paham apa sih yang dimaksud guru saya tuh dalam video pembelajaran ini.
gitu ya. Jadi pada kesimpulan kali ini, pada video pembelajaran ini, jadi video pembelajaran ini adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran, belajar dan juga mengajar ya, dan kreativitas dan inovasi itu sangat penting untuk menarik perhatian siswa gitu. Jadi pendidikan ini adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengubah dunia. Ya, dengan pendidikan saja bisa mengubah dunia, bisa mengubah bagaimana pemikiran siswa yang ada, seperti itu. Baik Bu Haya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa boleh langsung join quiz asik atau bagaimana Ibu? Iya, tampaknya boleh nih, atau ada yang mau bertanya terlebih dulu, atau kita Oh, boleh. ini kuis dulu nih. Coba sebentar, saya beri kesempatan kepada para guru hebat, para kepala sekolah, para pengawas, untuk mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan sebelum kita akan join kuis asik nih, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu boleh, silakan yang mau Silakan. Ya, bertanya. silakan mengangkat tangan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya bisa saya pilih ya. Silakan di raise hand terlebih dahulu, supaya kami bisa memilih Bapak Ibu. Dan mohon maaf ini kolom chatnya tidak saya nyalakan, karena tadi ada oknum ya, yang mengirim link ice breaking, dan itu bukan dari kami ya Bapak Ibu. Jangan diklik. Oke, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya Silakan boleh. Bapak Ibu. Tampaknya tadi menarik sekali ya. Setiap hal yang ada di video pembelajaran itu ternyata sudah disusun sebelumnya ya, mulai dari perencanaan. Betul. Jadi itu tadi sangat penting ya, membuat naskah, membuat storyboard untuk langkah awal. Jadi tidak hanya pada saat pembelajaran secara langsung tatap muka membuat RPP atau membuat modul, tapi membuat video juga Bapak Ibu harus dipersiapkan. Seperti layaknya kita mau mengajar di kelas secara langsung ya, kita kan harus membuat susunan bagaimana materinya mau seperti apa. Nah, pada saat video pembelajaran juga sama seperti itu. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita nggak sabar ini kayaknya join kuis asik aja kayaknya nih Bu Farah. Oke, boleh. Kita langsung join. Ya, saya buka dulu sebentar. Bapak Ibu yang baru bergabung, tadi narasumber kita sudah memaparkan ya Bapak Ibu bagaimana tips dan trik dan perjalanan membuat video pembelajaran dan selalu kompetitif, selalu juara. Nah, Bapak Ibu sekarang kita memasuki sesi kuis asik nih Bapak Ibu. Ayo bergabung Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu bergabung. Ini ada pinnya 3682894.
Oke, Bapak Ibu, ada 48 ya peserta atau partisipan. Ditunggu ini baru ada 19. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini kuisnya yang tadi. Atau Ya, bagaimana nih? Ada penyimak tidak nih? Bapak Ibu. iya Oke. ini adalah kuis yang tadi, soalnya tidak banyak kok ya. Bapak Ibu boleh langsung join. Gimana Bu Wulan, masih menunggu atau kita bisa langsung mulai? Kita tunggu satu lagi deh kayaknya biar 25. Nah, sudah 25. Oh, sudah lebih Oke. bahkan. Boleh. Boleh langsung dimulai Bu Wulan atau masih mau menunggu lagi? Boleh. Udah nggak sabar nih, boleh. Boleh kita langsung mulai ya Bapak Ibu, silakan. Ayo Bapak Ibu. Kira-kira yang mana nih yang terpenting pada saat video pembelajaran, faktor yang paling penting? Yang mana nih Bapak Ibu? Merah. Biasanya siswa gitu ya. Nah, Yang jadi percaya. masih ada yang memilih merah ternyata ya. Efek transaksi lagi, aduh. Banyaknya efek transisi ini, Bapak Ibu juga jangan sampai banyak efek transisi karena transisi ini juga bisa mengganggu video pembelajaran ya. Jadi jangan sampai habis ini video pembelajarannya setelah ini ada transisi lagi, ada video efek transisi lagi, nah itu juga bisa mengganggu penglihatan gitu. Terus ada juga yang masih memilih yang hijau, nah ini bukan faktor terpenting ya, ini yang bahkan harus kita hindari, durasi panjang. Jadi pada saat video pembelajaran itu hanya dibutuhkan 5-10 menit saja, seperti itu ya. Nah, lalu video yang harus kita perhatikan, faktor terpenting itu adalah tujuan pembelajaran jelas. Supaya apa? Supaya pada saat video pembelajarannya itu tidak ngalor ngidul, kalau kata orang Jawa Maya, ngalor ngidul. Jadi supaya jelas dan tidak bertele-tele. Jadi tujuan pembelajaran yang harus jelas itu adalah faktor yang terpenting. Oke, selanjutnya sudah siap ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya. Oke, kita lihat skornya. Oh, Mulia ini Ibu atau Bapak ini ya? Sepertinya Bapak, soalnya rambutnya Bapak putih. ya. Saya Bu Fahra. Oh, Bu Mulia. Oh iya. Bu Mulia, maaf Bu Mulia. Biru. Ayo yang mana? Biasanya siswa tuh suka gitu kayak biar temennya terpengaruh. Padahal zong. Betul. Nah, ini sudah saya sampaikan juga di awal bahwa yang paling Ada yang percaya. sederhana, ada yang percaya biru, ada yang terdistract biru ternyata ya Bu ya. Jadi yang paling Bapak Ibu bisa gunakan adalah CapCut. Nah, CapCut juga Bapak Ibu bisa buat konten yang sederhana. Misal Bapak Ibu lagi ada acara, itu Bapak Ibu bisa langsung masukkan karena ada banyak sekali template-template yang Bapak bisa Ibu gunakan tanpa Bapak Ibu harus mengedit ketukannya pada video keberapa, musiknya harus bagaimana, karena banyak sekali template-template pada CapCut gitu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu buat video pembelajaran yang panjang tapi pakai template karena tidak akan tersedia. Biasanya template itu durasi yang paling panjang itu sekitar 2-3 menit saja gitu ya. Kalau yang aplikasi-aplikasi yang lain ini itu tidak disarankan untuk pemula karena cukup sulit juga ya. Oke, kita lihat skor siapa yang masih bertahan di atas.
Oh, ternyata Bu Mulya tergantikan oleh Bapak Yani ya. Bapak Yani sudah mulai naik nih ke posisi yang pertama. Oke, kita next soal berikutnya. Wah, ternyata masih banyak efek film, musik dramatis juga ada yang memilih, ada opening panjang 2 jam. Nah, sebenarnya pada video pembelajaran yang bisa lebih hidup, nah sebaiknya Bapak Ibu bisa menambahkan teks juga dan pertanyaan refleksi ya. Nah, ini akan membuat siswa itu merasa video pembelajaran itu lebih hidup lagi gitu ya, lebih wah lagi tanpa harus ada musik dramatis gitu ya. Musik dramatis ini sebenarnya tidak musik dramatis itu musik yang apa ya membuat mellow atau apa gitu, itu tidak perlu sebenarnya ya. Efek film juga sama, itu tidak membuat hidup ya. Dan opening panjang apalagi ini sampai bermenit-menit, 10 menit, 5 menit opening saja, nah itu juga jangan. Tapi yang membuat menarik adalah teks dan pertanyaan refleksi. Kenapa teks dan pertanyaan refleksi? Teks ini agar siswa tuh pada saat yang tidak bisa mendengar itu bisa melihat teks dari Bapak Ibu yang sudah buatkan. Karena tidak semua anak itu bisa mendengar, tidak semua yang Bapak Ibu lihat videonya itu Bapak Ibu dalam keadaan yang hening, tapi dengan teks. Jadi orang-orang yang melihat video Bapak Ibu yang sudah dilakukan itu bisa nyaman karena bisa sambil melihat teksnya seperti itu. Kita lihat posisi keberapa yang pertama? Ternyata Pak Yani masih yang pertama. Oke, kita ke soal berikutnya. Ternyata benar semua, tapi tidak menjawab semua karena hanya 16 jawaban, padahal tadi yang mengikuti ada 25 peserta ya, yang mengikuti Kahoot ini, tapi tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Ternyata benar semua. Jadi ini yang paling umum yang bisa sulit dipahami oleh siswa, yaitu suara atau narasi yang kurang jelas. Jadi Bapak Ibu usahakan kalau semisal Bapak Ibu membuat rekaman video, menggunakan mic secara langsung ya, bahkan sudah banyak kok mikrofon yang dijual di warung-warung online yang tersedia gitu, yang sudah murah-murah juga. Tapi jika Bapak Ibu tidak ingin membeli juga boleh, karena pada saat saya membuat video pembelajaran kemarin juga saya tidak menggunakan mic, karena menurut saya dengan menggunakan suara langsung itu bisa terdengar jelas, asalkan kita bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, apakah mendukung atau tidak. Kita lihat siapa posisi yang pertama. Oh, ternyata Ibu Ida yang pertama. Pak Yani sudah di bawah nih ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal terakhir Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Berarti tadi sudah memperhatikan ya Bapak Ibu bahwa durasi yang ideal, yang bagus untuk video pembelajaran supaya siswa tetap fokus adalah 5-10 menit. Ternyata masih ada yang menjawab 20-30 menit ya. Tidak apa-apa, nanti juga kita proses belajar. Kita lihat siapakah yang mendapatkan peringkat pertama pada kuis kali ini. Iya, kita lihat nih siapa yang menduduki podium. Ibu Leli, terima kasih mendapatkan podium di posisi ketiga, Ibu Ida di posisi kedua, dan yang di posisi pertama adalah Ibu Bunga. Terima kasih mendapatkan posisi pertama. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ada Ibu Mulya, nah, ada Ibu Bunga, ada Ibu Ida juga. Terima kasih yang lainnya
kita sama-sama harus belajar lagi gitu ya. Nah, itu tadi adalah kuis dan ternyata alhamdulillah Bapak Ibu sudah menguasai juga, sudah memperhatikannya juga. Iya, dengan baik dan benar ternyata banyak yang sudah benar jawabannya seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh dipersilakan untuk bertanya. Tadi kita sudah kuis, juga tadi kita sudah belajar bersama apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat pembuatan video pembelajaran, atau mungkin ada hal yang Bapak Ibu belum pahami, atau ada hal yang mungkin Bapak Ibu ingin ketahui tapi belum saya sampaikan, Bapak Ibu boleh bertanya, silahkan. Iya, silahkan Bapak Ibu. Ini ilmu yang sangat luar biasa ya. Bahkan pada saat kita webinar kali ini, dari narasumber kita itu sesuai dengan apa yang tadi dipaparkan, yaitu bagian interaktivitasnya. Sehingga walaupun kita hanya bersama dalam layar, kita sangat interaktif sekali gitu melalui pertanyaan pemantik tadi di Mentimeter. Lalu ini juga kita diuji apakah kita memperhatikan atau tidak. Wah, luar biasa memang narasumber kita pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan yang dialami, curhat-curhatnya tentang video pembelajaran, atau mungkin seputar lomba pembuatan video pembelajaran, boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu, kita belajar bersama, dan mungkin kita dapat belajar juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu ya, karena kita masih ada waktu sedikit lagi, saya ingin bertanya lebih jauh nih, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih menjaga kualitas dari video yang Ibu buat itu selalu apa ya, sesuai ekspektasi Ibu atau ekspektasi juri gitu? Bagaimana Ibu memastikan hal tersebut gitu di sela kegiatan Ibu yang sangat padat nampaknya juga? Iya, baik. Kunci yang pertama itu tadi yang sudah mungkin kita pahami bersama-sama, bahwa kita tuh harus konsisten. Ya, jadi kita harus konsisten, kita harus selalu memunculkan ide-ide yang luar biasa, yang saat ini sedang ramai itu seperti apa, dan kita tuh jangan sampai merasa puas diri ketika kita mendapatkan sesuatu. Bukan berarti, oh saya juara 1, pasti saya buat video bagus lagi nih, enggak. Tapi saya pada saat perlombaan juga saya mendapatkan masukan, justru masukan-masukan itulah yang nantinya akan saya gunakan untuk membuat video pembelajaran selanjutnya yang akan bisa membuat lebih bagus lagi, lebih baik lagi, seperti itu. Jadi saya terus belajar, tidak hanya berhenti sampai merasa puas untuk juara 1, jadi saya sudah cukup, tidak akan belajar lagi, tidak akan membuat video pembelajaran lagi. Justru itu adalah hal yang bisa saya jadikan motivasi untuk saya terus berkembang, untuk saya bisa terus mempertahankan bagaimana ekspektasi juri itu seperti apa. Karena kalau semisal Bapak Ibu tidak mencoba, Bapak Ibu tidak melakukan dari sekarang, kapan lagi Bapak Ibu akan melakukan, dan Bapak Ibu bisa tahu dari mana kelemahan yang Bapak Ibu masih rasakan, seperti itu, Ibu. Nah, biasa nih Bapak Ibu. Ini betul-betul ya, sebagai orang yang sering mengikuti kegiatan perlombaan, apapun tadi yang Ibu jelaskan itu seperti apa ya, sesuai gitu dengan kisi-kisi, tapi lihat kisi-kisi itu kan tidak tertuang secara langsung ya. Jadi Ibu Fahra ini sangat tepat gitu. Karena juknis kan biasanya kalau di lomba itu, tapi berkat pengalaman ya, berkat konsistennya itu, jadi terangkum semua apa yang menjadi harapan dari perlombaan tersebut nih Bapak Ibu. Nah, hal ini yang mungkin agak luput ya di Bapak Ibu, mungkin memperhatikan poin-poin penilaian, atau tadi seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita bahwa ide gitu, ide itu penting banget untuk membedakan karya kita dengan karya-karya peserta lainnya gitu ya, Bu Fahra.
Iya betul. Jadi ide itu yang sebenarnya sangat mahal pada saat proses pembuatan video gitu ya. Karena saya yakin pasti dewan juri juga sudah tahu, oh ini kayaknya mengikuti gaya ini mengikuti gaya ini gitu. Jadi ide yang orisinal itu adalah yang bisa membuat Bapak Ibu bisa menjadi juara. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Nah, terima kasih juga buat semua yang masih terus apa ya, dikepung dengan perasaan dan alasan-alasan yang begitu banyak ya. Dari kegiatan webinar kita kali ini, kita jadi tahu walaupun sudah juara satu dan beberapa kegiatan dan kegiatannya juga tidak sama, tapi semangatnya itu bukan semangat itu, tapi semangat untuk menghadirkan kualitas pembelajaran, semangat untuk membawa video sebagai media belajar, dan itu adalah hal yang sangat disukai oleh murid-murid zaman now atau zaman Iya, sekarang ya. Luar betul biasa. murid-murid zaman now ya Ibu ya. Iya betul betul betul. Jadi kita berkorban ya, berkorban untuk belajar lagi, berkorban untuk mengikuti kompetensi atau apa melatih kompetensi dengan membuat video tersebut. Nah, untuk perlombaan-perlombaan itu sendiri kan semacam bonus dari rangkaian konsistensi Betul. tadi ya, Bu ya. Iya, jadi memenangkan juara ini juga menjadikan motivasi saya, ternyata video pembelajaran yang saya buat ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama bagi siswa. Jadi itu menjadi kepuasan saya tersendiri bahwa oh ternyata saya bisa nih memunculkan ide-ide baru lagi yang mungkin akan diterima oleh siswa, yang bisa membuat siswa akan lebih paham dengan materinya tanpa harus membaca, karena banyak siswa juga yang merasa malas untuk membaca, jadi saya menghadirkan video ini untuk siswa bisa melihat secara visual. Wah, luar biasa dan setuju sekali ya. Jadi membantu apapun usaha yang kita lakukan, kita berniat untuk membantu siswa untuk tetap belajar kapanpun dan dimanapun ya, Bu ya. Betul. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa nih waktu kita bergerak dengan cepat, namun ilmu yang kita dapatkan sore ini akan bertahan lama. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertahan sampai sore ini. Dan mungkin nanti Bapak Ibu juga akan mengechat kami untuk meminta paparan dari Ibu narasumber. Apakah akan diperbolehkan, Ibu? Boleh, sangat diperbolehkan, silahkan. Baik. Tidak sempurna tampaknya jika akhir dari sesi ini tidak ada sesi-sesi berikutnya. Jadi kami dari Sahabat Pembatik Banten menunggu Ibu untuk mau lagi berbagi di kegiatan-kegiatan berikutnya dan melengkapi sore ini dengan kata-kata inspirasi untuk kami semua, Ibu. Dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu, di sini saya belajar otodidak. Saya saja bisa belajar otodidak, apalagi Bapak Ibu pasti sangat bisa menghasilkan ide-ide yang luar biasa di tengah kesibukan yang mungkin sedang Bapak Ibu jalani. Jadi semangat terus, kita buat perubahan dunia ini dengan melalui pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para guru hebat, para kepala sekolah hebat, para pengawas hebat, rekan-rekan pembelajar, dan jangan biarkan ilmu ini hanya menjadi tontonan. Jadikan hari ini sebagai titik awal kita untuk melakukan aksi nyata. Ditunggu Bapak Ibu video-video pembelajarannya di grup WA Sahabat Pembatik Banten. Terima kasih dan terus mengikuti kegiatan kami di setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Di follow juga silakan di Instagram kami Sahabat Pembatik Banten dan YouTube kami Sahabat Pembatik Banten. Sekali lagi saya Wulandari dari Enda, mohon maaf atas segala kekurangan dan sore ini luar biasa. Terima kasih kepada narasumber juga sekali lagi. Saya terima Sama-sama, kasih Ibu. banyak. Luar biasa sekali, saya senang sekali. Dan begitupun Bapak Ibu yang ada di sini juga luar biasa. Kita akhiri kegiatan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk
meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih semuanya.